Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang uh, pembuatan layout-layout dari penggunaan React.js ini. Nah, di sini saya akan membahas dari penugasan latihan web yang menggunakan desain Figma yang telah disediakan oleh dosen. Kemudian ada desain Figma yang sudah dibuat dengan menentukan dari desain web yang akan kita buat. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan dari penggunaan layout ini. Nah, di sini di project saya ini sudah disediakan untuk layout itu baru dua, yaitu out dan main. Yang dimana untuk out itu akan digunakan untuk pada bagian-bagian yang menggunakan form seperti login, register, dan forgot password. Nah, nantinya dia akan menjalankan semua hal-hal yang bersangkutan dengan keamanan dari website. Seperti contoh di sini untuk pengisian out layout itu cuma terdiri dari tulisan judul setidaknya, tulisan judul dari toko dan tulisan footernya. Kemudian diisi dari outlet. Nah, outlet ini mengambil data-data dari yang ada di bagian main layoutnya. Nah, di sini kita juga ada bagian main layout yang dimana di sisi badan header, kemudian ada outlet yang dimana diisi dari bagian dashboard, maksudnya itu bagian yang inti-inti dari websitenya. Contohnya di sini uh, pada penggunaan out layout itu akan dibuatkan folder out yang dimana ada 3 folder, yaitu ada forgot, ada login, dan register. Nah, di sini menggunakan beberapa kondisi yang dimana ini kondisi untuk loading, error, dan data form pengisian datanya. Kemudian ada cons untuk menghandle dari nilainya data tersebut. Kemudian ada untuk ngeset loading dan mengeset data-data yang terdaftar dari si websitenya menggunakan data dummy dari JSON. Kemudian ada kondisi-kondisi loading, kondisi untuk error apabila tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pengisian email, ada pengisian password, dan pengisian link untuk ke forgot password atau ke register. Kemudian ada button login. Kemudian pada saat kita masuk ke bagian login, register, maka kita juga masukin ke bagian email, password, confirm password, dan register. Kemudian ada forgot yang berisi dengan untuk mengembalikan email yang telah kita daftarkan agar bisa dikembalikan, maksud bisa digunakan kembali. Nah, nantinya dari outlet tersebut dia akan mengambil nilai-nilai dari yang ada di bagian page, bagian-bagian yang penting. Nah, kemudian kita masukkan semuanya ke dalam bagian app.js. Kita gunakan penggunaan React Lazy, yang dimana tujuan dari penggunaan React Lazy ini agar setiap website yang kita load itu tidak memuat semua halaman yang kita import, sehingga pada saat kita masuk ke halaman login otomatis yang dia load hanya bagian login saja, tidak semua dari halaman yang telah kita import. Kemudian ada bagian suspend untuk bagian loading, akan menampilkan animasi loading pada saat melakukan ke perpindahan halaman ke halaman dasar lainnya. Kemudian pembagian dari layout. Pertama ada out untuk login, register, dan forgot. Kemudian ada untuk main dari dashboard, user, orders, menu-menu, dan menu form. Kemudian ada untuk error page. Yang dimana di sini error page-nya ini sudah ditentukan untuk error page global. Jadi bisa digunakan di bagian main, bisa digunakan bagian out. Nah, kemudian kita lakukan eh, kita lakukan perjalanan menjalankan codingannya, di mana kita masukkan npm run dev. Kita coba apakah bisa. Nah, ini untuk halaman utama yang akan ditampilkan. Kemudian jika kita ke login,
maka halaman yang ia tampilkan adalah seperti ini. Ada halaman untuk pengisian email dan pengisian password. Nah, dari mana kita dapat data dari akunnya? Kita bisa mendapatkan data dari dummy JSON. Nah, di dummy itu sudah disediakan beberapa data. Seperti di sini, contoh saya masukkan Emilis. Nah, dia sudah menyediakan data Emilis pas. Pada saat kita login, dia bisa lanjut ke bagian dashboard. Tetapi saat kita masuk ke bagian yang salah akunnya, maka dia akan memunculkan pesan error yang dimana ini tidak terdaftar ke dalam websitenya. Kita bisa juga menggunakan formnya forget password apabila pengen forgot, dan juga bisa menggunakan register untuk pembuatan akun. Nah, itu penggunaan dari out layout yang dimana dia akan memeriksa bagian-bagian dari keamanan website seperti login di sini. Kemudian itu merupakan penjelasan dari bagian latihan. Nah, kemudian yang akan saya lanjut jelaskan adalah penggunaan dari lazy graph, main layout dan out layout pada file project, yang dimana saya menggunakan project US bagian halaman utama yang menampilkan informasi-informasi umum pada proyek saya, yang dimana proyek saya tersebut adalah hotel. Nah, kemudian sama seperti halnya yang dari proyek latihan, saya akan menambahkan dua layout baru, yaitu out layout dan ada main layout. Main layout ini berisi dari navbar, outlet, dan footer, dan out layout ini berisi dari link untuk lupa password dan link untuk lupa password saja. Kemudian kita sediakan juga dalam folder page, ada folder lagi yaitu out yang berisi 3 file, forgot, login, dan register, dengan layout yang sudah kita tentukan di bagian desain Figma kita. Yaitu kita menginginkan untuk desain form loginnya yaitu seperti ini. Sebelah kiri untuk bagian form dan sebelah kanan merupakan gambar hotelnya. Nah, kemudian pada saat kita jalankan di bagian command prompt, npm nah, hal utama yang dia tampilkan sama seperti tadi, yaitu bagian halaman utama yaitu landing page. Kemudian kita masuk ke bagian halaman login. Nah, ini merupakan salah satu form login atau form out yang digunakan dengan layout yang persis hampir mirip dengan yang kita sediakan di bagian Figma. Ini contohnya. Nah, ini contohnya, yaitu ada bagian gambar sampingnya dan ada formnya di samping sebelah kiri. Nah, apabila kita nanti bagian register, kita bisa juga gunakan untuk pengisiannya dan bisa forget password juga, bisa login kembali. Tapi karena di sini tidak menggunakan data dummy JSON, kita belum bisa menggunakan atau melanjutkan untuk ke halaman landing page, karena di sini seharusnya untuk bagian login ini akan diarahkan ke bagian dashboard untuk bagian admin nantinya. Karena login di bagian US ditujukan untuk customer-customer yang menginginkan penyampaian pesan atau review-reviewnya kepada website dari hotel kami. Mungkin untuk bagian itu sudah disediakan, dan bagian dari main layout dia tidak mengubah apapun, tapi dia menyusun dari bagian navbar, hero section, bagian kategori section, dan bagian footer, sehingga tidak menjadi kacau penyusunannya. Kemudian ada katalog media, tim, ada fasilitas, bad request, unauthorized, dan forbidden. Nah, kita menggunakan dari suspendnya loading
yaitu menggunakan template loading dari ini, yang dimana dia menggunakan teksnya itu hijau, tulisannya, dan menggunakan animasi spin yang diambil dari Taiwannya, dimana nanti pada saat dia melakukan reload halaman akan muncul animasi meloadingkan sebuah halaman. Jadi itu merupakan penjelasan dari materi yang saya akan sampaikan, yaitu tentang out layout, tentang main layout, dan tentang lazy react serta suspend loading. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.